Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfi Anugrah, NPM 20 2008 260 239. Eh, di sini saya akan mempresentasikan dari tugas blog Mechanism of Infection atau MOI. Di sini saya akan mempresentasikan dari judul inflamasi. Jadi, inflamasi itu menurut dari definisi sendiri itu respon alami tubuh itu terhadap kerusakan jaringan. Jadi pada inflamasi ini bentuk dari usaha tubuh itu untuk uh, menghancurkan organisme yang masuk, juga menghilangkan iritan dan persiapan tahapan untuk perbaikan jaringan yang telah rusak. Kemudian ada juga tanda dan gejala inflamasi. Jadi 5 tanda yang seperti kita ketahui itu pertama rubor, kalau kalor, tumor, dolor, dan vaksin. Lens itu yang pertama rubor atau kemerahan. Pasti pertama dijumpai pada inflamasi itu pertama adalah kemerahan pada daerah yang terluka, yang terkena. Jadi akibat peningkatan itu karena ada aliran darah ke area yang terinfeksi atau cedera. Kemudian kalor atau panas. Jadi peningkatan aliran darah ini juga menyebabkan peningkatan suhu pada daerah tersebut. Kemudian ada juga tumor atau bengkak. Jadi karena ada akumulasi cairan, akibatnya kebocoran pembuluh darah itu di sekitar, jadi menimbulkan daerah tersebut membengkak. Kemudian ada juga dolor atau nyeri akibat perluasan dari zat kimia yang merangsang dari saraf nyeri, bahwasanya daerah tersebut merupakan daerah inflamasi. Kemudian function lens atau kehilangan fungsi. Jadi ini kerusakan yang paling parah dari inflamasi. Kemudian gejalanya itu eh, yang paling umum adalah demam, malaise, dan pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian ada juga terdapat derajat inflamasi. Terdapat 3 derajat. Yang pertama adalah ringan, moderat, sedang, dan parah. Pada derajat ringan ini, itu dalam derajat ini adalah peranan biasanya sangat minimal terjadi dan slack swelling di daerah yang terkena. Kemudian nyarinya juga itu mungkin ada tapi tidak signifikan. Kemudian di derajat kedua yaitu atau moderat, peradangan derajat ini real atau kemerahan, pembengkakan dan rasa sakit. Fungsi jaringan atau organ tubuh terpengaruh, kemudian itu sedikit terganggu. Kemudian derajat yang paling parah yaitu saat derajat ini terjadi, itu peradangannya itu sangat parah, kemerahan dan pembengkakan, menyakitkan, dan fungsi organ rusak secara signifikan. Kemudian terdapat beberapa penyebab uh, bisa timbulnya infeksi. Dari etiologinya itu mesti infeksi itu, setelah terjadi infeksi itu bisa masuk patogen seperti bakteri, virus, atau jamur. Kemudian dari penyebab-penyebab bisa jadi cedera fisik, misalnya luka, luka bakar, atau luka-luka yang lain. Kemudian iritasi kimia karena terpapar racun atau bahan kimia yang sangat korosif. Kemudian juga ada juga reaksi imun dari autoimun atau alergi pada seseorang tersebut. Kemudian ada juga klasifikasi inflamasi. Jadi ada 2 klasifikasinya, itu pertama inflamasi akut dan kronik. Pada inflamasi akut ini terjadi yang pertama mesti pelebaran pembuluh darah kecil yang menyebabkan peningkatan aliran darah itu ke lokasi terjadinya inflamasi. Kemudian terjadi juga peningkatan permeabilitas vaskuler yang memungkinkan itu untuk protein plasma dan leukosit untuk meninggalkan sirkulasi darah menuju ke lokasi terjadinya inflamasi. Kemudian yang ketiga itu emigrasi leukosit dari mikrosirkulasi yang mengakibatkan akumulasinya leukosit di daerah inflamasi dan aktivasi leukosit untuk menghilangkan agen penyebab inflamasi. Kemudian pada inflamasi kronik itu terjadi berlangsung lama, itu minggu hingga bulan, di mana inflamasi itu cedera jaringan dan upaya perbaikan secara berdampingan. Pada inflamasi kronik ini terjadinya pertama itu infiltrasi sel molekular yang meliputi makrofag, limfosit, dan sel plasma. Kemudian kerusakan jaringan ini disebabkan oleh dari induksi agen penyebab secara persisten atau oleh sel-sel inflamasi. Kemudian adanya upaya penyembuhan dengan
penggantian jaringan ikat, kemudian dilakukannya angiogenesis, yaitu proliferasi pembuluh darah kecil, serta fibrosis yang merupakan komponen penyembuhan dan perbaikan luka. Kemudian patofisiologi dari inflamasi itu sendiri, dia dimulai dari mikroba itu memasuki jaringan tubuh yang terluka sehingga menyebabkan infeksi atau kerusakan jaringan. Kemudian hal itu dikenali dari sel residen seperti makrofag, dendrit, dan sel mas, dan sel-sel lain yang di dalam jaringan tersebut. Kemudian sel-sel tersebut akan melepaskan mediator inflamasi yang akan memicu reaksi vaskular dan reaksi seluler. Kemudian mediator inflamasi ini juga dihasilkan dari protein plasma. Jadi protein plasma ini bereaksi terhadap mikroba atau jaringan yang rusak karena inflamasi tersebut. Kemudian protein plasma ini juga disintesis dari hati yang konsentrasinya dapat meningkat sebagai bagian dan respon terhadap rangsangan inflamasi. Protein plasma tersebut diantaranya yaitu C-reaktif protein atau CRP, fibrinogen, dan serum amyloid A. Kemudian mediator inflamasi ini juga akan memicu vasodilatasi, yaitu peningkatan permeabilitas vaskuler dan perekrutan leukosit yang akan bersirkulasi ke tempat agen penyebab inflamasi tersebut. Jadi mediator inflamasi ini juga kemudian juga mengaktifkan leukosit untuk menghancurkan dan menghilangkan agen penyebab dari inflamasi tersebut. Ada juga mediator-mediator inflamasi seperti pertama yaitu histamin. Ini sumbernya dari sel mas, basofil, dan platelet. Kemudian aksi dari histamin ini dia itu melakukan vasodilatasi, kemudian meningkatkan permeabilitas vaskular dan aktivasi endotel. Kemudian yang kedua adalah prostaglandin, sumbernya itu dari sel mas dan leukosit, menyebabkan vasodilatasi, nyeri, dan demam. Kemudian leukotrien, asalnya dari sel mas, leukosit, dan menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular, kemotaksis, adesi, dan aktivasi leukosit. Kemudian sitokin, itu sumbernya dari makrofag, sel endotel, dan sel mas. Ini merupakan lokal aktivasi endotel sistemik. Kemudian sistemiknya itu menyebabkan itu demam, shock, dan hipotensi. Kemudian platelet activating faktor bersumber dari leukosit dan sel mas. Ini menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas vaskular, leukosit, adenosin, kemotaksis, degranulasi, dan oksidatif burst. Kemudian komplemen ini bersumber dari darah yang diproduksi dari liver atau hati, kemudian menyebabkan kemotaksis, leukosit, dan vasodilatasi. Terakhir ada kinins yang diproduksi bersumber dari darah yang diproduksi dari hati, kemudian menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular, kontraksi otot, dan nyeri. Ini daftar pustaka yang saya gunakan, terdapat 4 daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.